Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, barangkali belum ada yang kenal, nama saya Dedi Darmato dari Tegal. Ya, hari ini saya akan ada pemimbasan, yaitu salah satu tugas akhir dari kegiatan program PKG, yaitu program yang telah saya ikuti selama hampir 3 bulan, dan ini merupakan adalah tugas akhirnya, yaitu kita dituntut untuk membuat suatu program untuk sekolah kita. Dan lebih lagi, bukan cuma program, tapi bisa dijalankan di sekolah tersebut. Yang pertama itu ada tugas RTL, tugas RTL, rencana tindak lanjut. Judul program kegiatan saya yaitu rancangan belajar berbasis proyek DBL atau dengan menggunakan permainan persindu, yaitu permainan tradisional gundu sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK tingkat SD kelas 6. Next. Latar belakang yaitu dalam permainan ini adalah sekolah dasar ini memiliki sekitar 20, mungkin saya ambil 20 aja, jangan terlalu banyak, tapi bisa lebih banyak tergantung situasi dan kondisinya. Yaitu kali ini di kelas 6 yang sangat antusias dalam kegiatan fisik dan permainan. Belajar sistematis informasi terfokus pada aktivitas yang bersifat instruksional dan kurang melibatkan kreativitas strategi. Permainan tradisional seperti judo merupakan salah satu permainan yang familiar di lingkungan masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran PJOK. Jadi sebenarnya permainan tradisional itu masih banyak di lingkungan yang pernah kita kenal di masa kecil kita, tapi belum terlalu dimaksimalkan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK dalam satu sekolah dasar ataupun SMP atau SMA. Untuk pemetaan hasilnya, yang pertama ada fasilitas. Sekolah memiliki lapangan yang cukup luas dan ruang kelas yang nyaman untuk sesi diskusi dan perencanaan proyek. Yang kedua ada sumber daya manusia. Guru PJOK yang berpengalaman dan antusias dalam mengembangkan kegiatan PJOK berbasis permainan tradisional. Yang ketiga yaitu kondisi kesenjangan. Banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai tradisional seperti kerjasama, kejujuran, dan persatuan yang dapat diraih dari permainan tersebut. Nah, kita bisa lihat tujuan program dari yang saya buat, yaitu tujuan ini adalah menggunakan permainan tradisional gundu sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek atau BBL untuk mengembangkan keterampilan fisik serta sikap sosial dan nilai-nilai budaya dalam konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk yang tujuan program, yaitu tujuan program itu ada tujuan umum, yaitu mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan permainan tradisional dulu untuk mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama tim, serta pemahaman tentang nilai-nilai budaya. Dan ada juga tujuan khususnya, yaitu yang pertama ada memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang dan melakukan permainan dulu dengan aturan yang telah dimodifikasi agar lebih aman dan sesuai dengan konteks pendidikannya. Jadi peserta didik langsung terjun langsung jadi kreator. Oke. Pertama dia yang sebagai pelaksana, dia yang mengatur aturannya, dia yang memodifikasi, dan bagaimana mereka bisa melaksanakan secara aman dan pastinya sesuai dengan konteks pendidikan tidak keluar jalur. Untuk selanjutnya dia meningkatkan keterampilan motorik kasar seperti peserta didik melalui permainan fisik yang menyenangkan dan tradisional. Selanjutnya mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan dan sportivitas dalam didik peserta didik. Dan terakhir mendorong kreativitas peserta didik dalam mengadopsi dan mengembangkan aturan permainan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok mereka. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu ada capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Satu, capaian pertama yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan dulu secara mandiri dan kreatif. Yaitu ada satu indikatornya, yaitu semua peserta didik dapat merancang aturan permainan dulu dalam kelompok kecil dan dapat memainkan sesuai aturan yang mereka buat. Langkah aksinya yaitu mengadakan sesi diskusi tentang permainan tradisional dulu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya itu membagi peserta didik dalam kelompok kecil untuk merancang aturan dan strategi permainan. Untuk struktural program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu ada target peserta didik, yaitu adalah siswa kelas 6
khususnya, tapi umumnya nanti kita sebarkan lagi tergantung kondisi kita, bagaimana lancar atau tidak dalam di kelas 6. Kalau lancar kita lanjut ke kelas 9. Itu jumlah peserta dulu bisa lebih, usia peserta 11 sampai 12 tahun, kebanyakan. Dan untuk pengaturan program, ruang lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktunya yaitu program dilaksanakan selama 4 pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuannya ya, 60 menit per pertemuannya. Untuk pertemuan pertama yaitu pengenalan permainan dulu dan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan. Pertemuan 2 dan ketiga pelaksanaan permainan dalam kelompok kecil dan penerapan aturan yang sudah dibuat atau sudah disepakati. Untuk pertemuan keempat, refleksi dan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan singkat. Yang lanjut yaitu mitra dalam komunitas belajar, yaitu 1 guru PJOK, fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Ada guru kelas, yaitu membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Untuk yang ketiga yaitu orang tua, dapat diundang dan dapat menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Ya, ini kapasitas yang dimiliki sekolah, yaitu sumber daya yang dimiliki, lapangan sekolah, ada permainan, alat permainan, ada guru BJK, ada komunitas sekolah. Dan pemanfaatan asetnya yaitu ada lapangan olahraga, guru dan orang tua. Oke, rencana evaluasi. Yang pastinya evaluasi kita akan selalu adakan setiap kita melakukan kegiatan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas program kita selanjutnya. Untuk merancang dan melakukan permainan dulu dengan aturan yang telah dimodifikasi agar lebih aman dan sesuai dengan konteks pendidikannya. Jadi peserta didik langsung terjun langsung jadi kreator. Oke, pertama dia yang sebagai pelaksana, dia yang mengatur aturannya, dia yang memodifikasi dan bagaimana mereka bisa melaksanakan secara aman dan pastinya sesuai dengan konteks pendidikan tidak keluar jalur. Untuk selanjutnya dia meningkatkan keterampilan motorik kasar peserta didik melalui permainan fisik yang menyenangkan dan tradisional. Selanjutnya mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan dan sportivitas dalam didik peserta didik. Dan terakhir mendorong kreativitas peserta didik dalam mengadopsi dan mengembangkan aturan permainan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok mereka. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu ada capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. 1. Capaian pertama yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan dulu secara mandiri dan kreatif. Yaitu ada indikatornya, yaitu semua peserta didik dapat merancang aturan permainan dulu dalam kelompok kecil dan dapat memainkan sesuai aturan yang mereka buat. Langkah aksinya yaitu mengadakan sesi diskusi tentang permainan tradisional dulu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya itu membagi peserta didik dalam kelompok kecil untuk merancang aturan dan strategi permainan. Untuk struktural program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu ada target peserta didik, yaitu adalah siswa kelas 6 khususnya, tapi umumnya nanti kita sebarkan lagi tergantung kondisi kita, bagaimana lancar atau tidak dalam di kelas 6. Kalau lancar kita lanjut ke kelas 9. Itu jumlah peserta dulu bisa lebih, usia peserta 11 sampai 12 tahun, kebanyakan. Dan untuk pengaturan program, ruang lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktunya yaitu program dilaksanakan selama 4 pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuannya ya, 60 menit per pertemuannya. Untuk pertemuan pertama yaitu pengenalan permainan dulu dan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan. Pertemuan 2 dan ketiga pelaksanaan permainan dalam kelompok kecil dan penerapan aturan yang sudah dibuat atau sudah disepakati. Untuk pertemuan keempat, refleksi dan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan singkat. Yang lanjut yaitu mitra dalam komunitas belajar, yaitu 1 guru PJOK, fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Ada guru kelas, yaitu membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Untuk yang ketiga yaitu orang tua, dapat diundang dan dapat menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral.
Ya, ini kapasitas yang dimiliki sekolah, yaitu sumber daya yang dimiliki lapangan sekolah, ada alat permainan, ada guru BJK, ada komunitas sekolah. Dan pemanfaatan asetnya yaitu ada lapangan olahraga, guru, dan orang tua. Oke, rencana evaluasi. Yang pastinya evaluasi kita akan selalu adakan setiap kita melakukan kegiatan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas program kita selanjutnya, yaitu minimasi evaluasi awal program, menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan guru dan kesiapan fisik mereka. Tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program ada refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Ada sumber data, ada peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Ada guru, yaitu melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Untuk dan terakhir ada orang tua, mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Ada teknik pengambilan data, yaitu teknik yang kita tentukan, yaitu ada observasi langsung selama permainan, ada refleksi pribadi kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah kuesioner untuk orang tua tentang pengembangan sikap dan keterampilan anak. Kemungkinan tantangan dan solusi. Jadi pasti ada tantangan ya Bapak Ibu, setiap ada program pasti ada tantangannya, dan pastinya kita harus buat solusinya, kita siapkan solusinya agar program itu berjalan dengan baik dan sempurna. Jadi tantangan pertama itu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan dulu yang lebih tradisional, yang lebih lama, yaitu aturannya. Yaitu solusi pertama, menyederhanakan aturan permainan dalam memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikannya. Tantangan kedua yaitu siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Yang pertama solusinya yaitu menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalkan mengkombinasikan permainan dulu dengan elemen lain seperti kompetisi, kelompok, atau tugas kreatif. Yang itu tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Nah itu kita siapkan solusinya, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergilir. Nah, ini adalah penutup dan rencana tidak lanjut, yaitu penutup ini pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional dulu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa. Kelas 6 pembelajaran yang berbeda pada siswa didik dan memberikan kesempatan bagi mereka yang berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Yaitu langkah dalam itu presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan yang terakhir dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Lanjut next. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dan program yang saya buat. Semoga program ini dapat lancar dan bisa kita terapkan dalam sekolah SDN Jalan Sempur. Selanjutnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.